Yang berikut hasil dan pembahasan. Gambar pertama yaitu pengaruh waktu terhadap kadar FFA persen. Kita lihat bahwa di sini waktu dan kadar FFA di samping kadar FFA. Gambar pertama memperlihatkan bahwa proses absorpsi yang dilakukan mampu menurunkan kadar FFA dalam minyak goreng bekas. Kadar FFA dalam minyak goreng bekas sebelum diproses absorpsi sebesar 3,2%. Pada waktu 30 menit pertama, kadar FFA yang dihasilkan yaitu 1,9%. Kemudian pada waktu 45, 60 dan 75 menit, masing-masing menghasilkan kadar FFA sebesar 1,5%, 1,4% dan 1,45%. Pada waktu 90 menit, kadar FFA sebesar 1,3%. Tetapi ketika mencapai ke 105 menit, kadar FFA masih tetap, yaitu 1,3%. Hal ini menunjukkan bahwa absorpsi minyak goreng bekas oleh zeolit reaksi mendekati titik kesetimbangan. Pada waktu absorpsi 90 dan 105 menit, terjadi kesetimbangan absorpsi di mana jumlah zat terabsorpsi hampir sebanding dengan zat yang terdesorpsi. Kemudian pada gambar kedua pada gambar ketiga, pengaruh konsentrasi absorben terhadap kadar FFA. Gambar 3 memperlihatkan bahwa konsentrasi absorben 6% memiliki kadar FFA 1,5%. Konsentrasi 9% menghasilkan kadar FFA 1,5%. Peningkatan absorpsi terjadi pada konsentrasi 12% dengan kadar FFA 1,3%. Penambahan konsentrasi 15% dan 18% memiliki kadar FFA yang konstan, yaitu 1,3%. Hal ini disebabkan karena pada konsentrasi 15% dan 18% telah mengalami kesetimbangan, di mana absorben zeolit sudah mengalami kejenuhan sehingga tidak bisa menyerap absorbet lagi. Gambar nomor 4. Pengaruh suhu terhadap kadar FFA. Pada gambar 4 kita lihat bahwa seiring dengan kenaikan suhu absorpsi, naik pula nilai penurunan FFA yang diperoleh. Pada suhu kamar 30 derajat Celcius, tidak bisa lihat ini. Kadar FFA yang dimiliki 1,6%. Hal ini menunjukkan bahwa proses absorpsi minyak goreng bekas dengan menggunakan zeolit dapat dilakukan pada suhu kamar tanpa memerlukan pemanasan. Gambar nomor 5. Pengaruh ukuran partikel terhadap kadar FFA persen. Dilihat bahwa ukuran partikel zeolit memberikan pengaruh terhadap kadar FFA, di mana partikel 2 mm dan 0,36
memiliki kadar FFA yaitu 2,2%. Pada kedua ukuran tersebut tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Kemudian pada gambar nomor 6 yaitu warna minyak goreng bekas dengan warna ukuran solid. Dengan warna variasi ukuran solid. Kemudian pada gambar 7 ini merupakan hasil biodiesel. Kemudian pada gambar 8 seperti pada slide, kemudian tabel 1 hasil analisis sifat fisika dan kimia. Tabel 1 ini. Kemudian tabel 2 senyawa yang terkandung dalam biodiesel, itu seperti pada slide. Kesimpulan, kondisi optimum dalam proses absorpsi minyak goreng bekas sebagai bahan baku pembuatan biodiesel yaitu waktu reaksi 90 menit, konsentrasi solid 12%, suhu 90 derajat, dan ukuran partikel 0,2 mm dengan kadar FFA 1,1%. Kualitas biodiesel yang dihasilkan dalam penelitian ini yakni meliputi kadar air, massa jenis, bilangan asam, bilangan iod, dan bilangan penyambungan, memenuhi syarat SNI atau Standar Nasional Indonesia.